Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Natasha Ramadhani dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai maintenance dari electrostatic sensitive devices. Pemeliharaan atau maintenance ESD atau Electrostatic Sensitive Devices harus dilakukan untuk meningkatkan keunggulan ESD itu sendiri, dan teknisi diharuskan menangani perangkat ini untuk menghindari penyebab kegagalan komponen yang telah diketahui dan melakukan tindakan pencegahan. Prosedur perawatan ESDS atau Electrostatic Discharge Sensitive LRU atau Line Replaceable Unit dan tindakan pencegahan untuk menangani unit dan PCB di dalam unit terdiri dari yang pertama adalah pelepasan dan pemasangan PCB atau Removal and Installation PCB, pelepasan PCB dengan stiker ESDS, penginstalan PCB dengan stiker ESDS, removal dan installation ESDS LRU yang dilapisi logam, pemasangan LRU berlapis logam dengan label ESDS. Prosedur pertama yang akan dijelaskan adalah melepas dan memasang PCB. Hal penting yang harus kita ketahui adalah peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan pelepasan dan pemasangan PCB ESDS ini. Kita akan membutuhkan peralatan dalam seri tertentu seperti tas konduktif seri 3M2100, Ristrap 3M P/N2064, 2066, 2067, 100% cotton twin, dan label ESDS. Setelah mengetahui peralatan dan perlengkapan apa saja yang diperlukan untuk meremove dan menginstal suatu PCB, maka kita dapat melakukan proses removal PCB dengan ESDS decals atau simpelnya adalah PCB yang memiliki stiker atau label ESDS. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengecek AMM atau Aircraft Maintenance Manual untuk mengetahui apakah terdapat instruksi khusus yang harus dilakukan. Selanjutnya, kita bisa meremove power system electrical dan tag-nya. Sebelum itu, harus diperhatikan bahwa kita harus menggunakan ristrap dengan resistansi ground sebesar 1 megaohm, dan jika terdapat kontak tidak sengaja antara ristrap dan tegangan tinggi, maka akan timbul shock hazard. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam setiap pekerjaannya. Setelah memperhatikan peringatan tersebut, kita dapat menghubungkan ristrap assembly ke ground yang terdapat pada komponen yang berisikan PCB dan hubungkan ke kulit orang yang bertugas atau operator untuk melepaskan PCB. Berikutnya, dapatkan akses ke PCB, inspeksi bagian dalam unit untuk clearance antara PCB yang akan dilepas dan peralatan atau PCB di sisi-sisi lainnya. Disconnect seluruh PCB free end connector dan labeli jika perlu. Lepaskan PCB menggunakan ekstraktor yang telah disediakan dan lakukan dengan perlahan. Jika terasa mengganjal dan sulit untuk dilepas, jangan ditarik terlalu keras, tetapi dilihat dan lepaskan melalui celah-celah dengan perlahan, agar tidak menimbulkan kerusakan baik pada PCB yang lama ataupun PCB yang baru. Selanjutnya, masukkan PCB ke dalam tas konduktif dengan segera dan labeli dengan ESDS label dan identifikasi label. Gunakan ESDS label atau 100% cotton twin untuk menutup conductive bag-nya. Ingat, jangan gunakan staples atau isolasi ban untuk menutup conductive bag-nya. Jika terdapat kerusakan pada wadah tersebut, maka PCB dapat terekspos electrostatic discharge. Langkah berikutnya, tutup dan amankan unit pesawat kecuali pengganti PCB akan diinstal segera. Lalu disconnect ristrap dari ground dan operator. Letakkan PCB yang telah dimasukkan
pada conductive bag, pada kontainer yang rigid atau kokoh untuk menjaga kondisi conductive bag-nya selama perjalanan. Terakhir, catat bahwa pekerjaan telah selesai pada logbook dan tanda tangan. Itu adalah prosedur untuk melepas PCB dengan ISDS. Prosedur selanjutnya adalah penginstalan PCB dengan ISDS decals atau ISDS label. Langkah-langkahnya hampir sama dengan prosedur sebelumnya, yaitu pastikan bahwa powernya off, cek AMM untuk mengetahui instruksi khusus, gunakan wrist strap dan hubungkan pada ground dan orang yang akan menginstal PCB, dapatkan akses untuk wadah tempat PCB akan dipasang, dan sebelum itu, cek dokumentasi pada new PCB seperti Form 1 DG-AA untuk memastikan bahwa part dan serial number-nya telah benar. Dokumennya telah ditandatangani dan berasal dari supplier yang terpercaya. Pastikan juga bahwa jalur PCB-nya dan fixed end konektornya clear dan tidak terdapat kerusakan sama sekali. Lalu, keluarkan PCB baru dari conductive bag. Hati-hati untuk tidak menyentuh konektor pins atau exposed conductor lainnya, karena dapat menimbulkan kerusakan. Cek kondisi PCB dan verifikasi bahwa part number-nya telah benar dan catat serial number-nya. Install PCB ke posisinya dengan ekstraktor, lalu kunci ekstraktornya. Pastikan bahwa PCB bisa masuk dengan mudah dan perhatikan jarak antara PCB dan komponen lainnya. Lalu lepaskan ekstraktor dan paskan seluruh free end konektor. Tutup dan amankan unit, disconnect wrist strap, hidupkan power, dan lakukan functional check atau BIT check berdasarkan AMM untuk memastikan bahwa PCB-nya bekerja sesuai. Terakhir, catat bahwa pekerjaan telah selesai pada logbook dan tanda tangan. Prosedur ketiga adalah removal dan installation dari ISDS LRU yang dilapisi logam atau metal encased ISDS LRU. Metal encased ISDS units biasanya dipasang di rak, di panel, ataupun di baut. Untuk melakukan prosedur ini, kita perlu menggunakan conductive atau anti-static dust caps jika tersedia. Pertama, matikan power dan lepaskan tag, lalu cek AMM dan lepaskan unit yang berlabelkan ISDS dari rak, panel, atau mounted position. Kita harus berhati-hati untuk tidak menyentuh konektor pins atau exposed conductor lainnya karena dapat menimbulkan kerusakan. Pasang dust caps pada seluruh konektor, transport unit secara hati-hati dengan dust cap yang terpasang, dan terakhir, catat bahwa pekerjaan telah selesai pada logbook dan tanda tangan. Prosedur terakhir adalah menginstal metal encased LRU dengan ISDS label. Pertama, cek AMM terlebih dahulu, pastikan power telah off dan tag telah dilepas, inspect apakah ada kerusakan, cek dokumentasi pada Form 1 JAA atau Joint Aviation Authorities atau lainnya, konfirmasi deskripsi, part number, dan serial number-nya. Lalu, remove seluruh dust cap dari konektor pada unit yang telah terinstall dan ingat, jangan sentuh electrical pin pada konektor. Pasangkan unit pada posisinya dan amankan. Hidupkan power dan lakukan functional atau BIT check. Terakhir, catat bahwa pekerjaan telah selesai pada logbook dan jangan lupa untuk ditandatangani. Berikut adalah gambar yang menunjukkan penanganan ESD atau Electrostatic Sensitive Devices. Setelah mendengar step-step yang harus dilakukan untuk melakukan prosedur penanganan unit dan PCB di dalam unit pesawat, kita diharapkan dapat mengetahui dan memahami proses perawatan ESD atau Electrostatic Sensitive Devices itu sendiri.
Baiklah, selanjutnya adalah software management. Software sekarang digunakan secara luas di pesawat terbang. Bagian-bagian pesawat yang menggunakan software antara lain adalah primary dan secondary flight controls, engine controls, brakes, navigation equipment, dan lain-lain. Software memiliki pengaruh langsung dalam keselamatan pesawat terbang. Oleh karena itu, perlu untuk menyelidiki desain perangkat lunak atau software dan untuk mengontrol sertifikasi dan konfigurasi pasca sertifikasi untuk alasan keamanan. Persyaratan ini termasuk dalam BCAR atau British Civil Airworthiness Requirement Section A or B atau EASA European Aviation Safety Agency Part 21. Terdapat beberapa requirements yang diperlukan secara general. Sebagai tambahan dari assessment normal pada critical system, organisasi desain yang bertanggung jawab atau biasanya adalah konstruktor pesawat harus meng-assign sebuah software criticality category atau kategori kekritisan software pada setiap perlengkapan atau sistem yang berbasis software yang mana dapat berhubungan dengan keparahan possible effect dari errornya software pada equipment maupun sistem. Software criticality category yang telah dibuat ini harus disetujui oleh CAA atau Civil Aviation Authority. Ketika suatu equipment akan dijadikan subjek dalam sebuah aplikasi kepada CAA untuk persetujuan aksesori atau registrasi appliance di mana telah di-provide oleh BCAR Section A, Chapter A4-8 atau A4-10, tingkatan kategori kekritikalan software akan dinyatakan di dalam dokumen Declaration of Design and Performance. Detail-detail dari equipment dan sistem pada software criticality categories harus diberikan kepada operator pesawat untuk membantu dalam evaluasi post-certification modification atau modifikasi pasca sertifikasi. Terdapat dua jenis sertifikasi, yaitu yang pertama adalah initial certification atau sertifikasi awal. Pada initial certification untuk software-based equipment atau sistem, organisasi desain yang bertanggung jawab harus memprovide bukti kepada CAA bahwa software tersebut telah didesain, diuji, dan diintegrasikan dengan hardware yang sesuai dengan ketentuan BCAR Section A. Sedangkan yang kedua adalah post-certification modification atau modifikasi pasca sertifikasi. Post-certification modification berkenaan dengan peralatan dan sistem berbasis software dalam kategori berbahaya, dan ketika suatu modifikasi yang mempengaruhi software tidak boleh dilakukan kecuali telah disetujui oleh organisasi desain yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah interpretasi dari requirements yang telah disebutkan. Pada sertifikasi awal atau initial certification, pemohon persetujuan peralatan atau sistem berbasis software dapat menggunakan materi panduan yang diberikan dalam dokumen DO-178/ED-121 atau standar setara yang disepakati sebagai sarana untuk mendapatkan persetujuan CAA dari software terkait. Lain halnya dengan sertifikasi awal. Pada modifikasi pasca sertifikasi, modifikasi software akan tunduk pada prosedur persetujuan yang sama, seperti yang diterapkan pada modifikasi hardware yang dapat dilihat pada BCAR Section A, Chapter A2-5, A4-8, atau A4-10.
Software yang telah dimodifikasi perlu diidentifikasi dan dikendalikan sesuai dengan prosedur yang dinyatakan akhir dari rencana manajemen konfigurasi software. Materi panduan yang diberikan dalam dokumen DO D178/ED-D121 atau standar setara yang disepakati dapat digunakan sebagai dasar untuk persetujuan modifikasi software. Sebagai catatan, istilah pemeliharaan atau maintenance sering digunakan oleh spesialis software saat mengacu pada modifikasi software. CAA akan memerlukan desain dan investigasi modifikasi termasuk yang diusulkan oleh operator pesawat yang melibatkan permukaan dukungan yang disediakan oleh organisasi desain yang bertanggung jawab atas peralatan atau sistem. Dan operator pesawat tidak mungkin membenarkan pembentukan desain perangkat lunaknya sendiri. Oleh karena itu, ketika kategori kekritisan software adalah berbahaya, konstruktor pesawat biasanya akan menjadi organisasi desain yang sesuai, meskipun tugas dapat didelegasikan kepada produsen peralatan ataupun organisasi software. Operator pesawat perlu memastikan bahwa prosedur normal mereka akan melaporkan masalah software kepada organisasi desain yang bertanggung jawab. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, R.A. Nadia Vivi Kamila Mahmudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.